Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Tolol! Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Iya juga sih. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Boleh, ngapain aja boleh berarti ya. Berlebihan itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Paling tolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Tolol Kenapa? sedunia. Kita emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih Jangan, berdiri tapi DPR nggak apa-apa. Gimana sih? Sampai kapanpun tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Oke, jadi politikus Partai Nasdem ini sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menanggapi keras nih desakan pembubaran DPR yang ramai di sosial media. Jadi dia itu menyebutkan bahwa gagasan tersebut sebagai ide orang tolol sedunia. Nah, pernyataan ini tuh disampaikan pada hari Jumat 22 Agustus 2025. Ya, meskipun terdengar kasar ya, Syahroni menyatakan bahwa ia terbuka terhadap kritik, termasuk makian. Namun kritik semestinya dilakukan dalam batas yang tidak merusak mental masyarakat atau menghancurkan tata krama publik nih. Dia juga nyebutin kalau DPR ini punya fungsi yang vital dalam legislasi, pengawasan, dan juga perwakilan rakyat. Sehingga gagasan pembubaran DPR itu justru bisa merusak sistem pemerintahan. Ya kalau menurut gue sih ya, kritik sih sah-sah aja. Tapi kritik itu juga harus dibangun secara argumentasi. Jadi kalau bisa juga nggak asal bacot gitu loh. Lagian ya, emang segampang itu ngebubarin DPR? Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 7C Undang-Undang 1945 sudah tegas Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden aja kagak bisa. Oke, di Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tapi tidak ada pasal yang memberikan kewenangan rakyat untuk langsung membubarkan DPR nih. Artinya memang rakyat memegang kedaulatan tertinggi, tapi jalurnya tetap melewati mekanisme hukum, bukan aksi sepihak doang. Oke, tapi kan DPR itu wakilnya rakyat. Tapi kok nggak bisa kita ngebubarin itu? Coba kalau menurut kalian, nah gimana caranya rakyat ini membubarkan DPR? Dari hasil yang gue baca, secara kesimpulan singkat, secara hukum rakyat tidak bisa langsung membubarkan DPR. Yang bisa rakyat lakukan yaitu menggunakan pemilu, aksi publik, dan tekanan politik untuk mengganti anggota DPR atau mendorong amandemen UUD. Cuman kalau misalnya kalian tahu caranya gimana rakyat ini bisa langsung membubarkan DPR, kalian boleh jelasin di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun ini.